Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. 126 kembali ke sekolah Dewa Api. Chu Feng, kakekku juga mengatakan kepadaku bahwa meskipun itu adalah wilayah Laut Timur yang tak terbatas dan tak berbatas, itu bukanlah akhir dari dunia ini. Alasan mengapa itu disebut wilayah Laut Timur adalah karena di dunia ini, selain wilayah Laut Timur, ada juga wilayah Laut Barat, wilayah Laut Utara, dan wilayah Laut Selatan. Di tengah-tengah 4 wilayah lautan besar, terdapat sebuah daratan misterius. Tempat itu adalah pusat dunia ini. Itu adalah surga bagi para pembudidaya, tempat yang didambakan oleh semua orang jenius. Di negeri misterius itu, kakekku berkata bahwa tubuh ilahi tidaklah langka karena dunia itu adalah tempat berkumpulnya para jenius. Di sanalah para pemenang dianggap benar dan para pecundang dianggap salah. Tempat di mana hanya orang-orang kuat yang bisa bertahan hidup. Namun, mengenai seperti apa rupa tanah misterius itu, bahkan kakekku pun tidak tahu karena ia belum pernah ke sana. Tanah itu bagaikan sebuah legenda. Seseorang tidak pergi ke sana hanya karena keinginannya, tetapi kakekku mengatakan bahwa tempat itu memang ada karena banyak ahli puncak yang telah memasuki tanah itu. Jadi, Chu Feng, dunia ini terlalu besar. Begitu besarnya hingga kita tidak dapat membayangkannya. Ada juga terlalu banyak ahli. Begitu banyaknya tak terbayangkan. Di benua 9 provinsi saat ini, kita seperti tinggal di desa pegunungan terpencil yang tidak disukai orang untuk dikunjungi. Orang-orang di sini sangat mudah merasa puas, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada gunung di balik setiap gunung, dan ada orang di balik setiap orang. Mereka hanya hidup dengan rasa puas diri di tanah kecil ini. Jadi, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa bangga karena kita memiliki bakat luar biasa di negeri ini, dan merasa puas. Karena, pada kenyataannya, kita mengambil tubuh istimewa kita, kekuatan istimewa kita, dan membandingkan diri kita dengan setumpuk sampah dengan bakat yang sangat lemah. Tidak peduli seberapa banyak mereka memuji atau takut pada kita, itu tidak ada gunanya karena orang-orang di tempat ini pada dasarnya lemah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa melangkah ke panggung dunia. Dan kau dan aku ditakdirkan untuk meninggalkan tempat ini. Kita tidak hanya perlu memasuki wilayah Laut Timur, kita juga perlu melangkah ke tanah misterius yang seperti legenda. Tidak berarti apa-apa bagi kami untuk dijuluki sebagai jenius di sini karena memang itulah yang diharapkan. Dengan bakat mereka yang kecil, mereka seharusnya tidak menganggap kami sebagai jenius. Mereka seharusnya menganggap kami sebagai dewa. Yang perlu kita lakukan bukanlah menjadi jenius di mata mereka, melainkan menjadi jenius di wilayah Laut Timur, bahkan jenius di negeri misterius itu. Hanya dengan begitu kita tidak akan terkubur di bawah kekuatan orang lain setelah memasuki tempat di mana orang-orang kuat ada di mana-mana. Ziling mengingatkan dengan serius. Pada saat itu, emosi Chu Feng sangat rumit. Bahkan darah di tubuhnya mendidih, dan dia merasa seperti sedang dibakar oleh api yang panas. Meskipun Egi selalu mengingatkannya bahwa tempat ini hanyalah sudut gunung es di dunia, dan bahwa dunia ini sangat besar, seperti ada langit di balik langit dan ada orang di balik orang, Chu Feng tidak pernah memikirkan semua itu. Pandangannya selalu tertuju pada benua 9 provinsi ini. Namun, setelah mendengar perkataan Ziling, Chu Feng tiba-tiba tersadar. Ia akhirnya menyadari betapa besarnya dunia ini, dan menyadari bahwa ada banyak sekali ahli di dunia ini. Ia tahu bahwa di benuanya, ia dipandang sebagai seorang jenius yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, namun mungkin di mata orang lain, ia hanya sekadar sampah biasa. Jadi, darah Chu Feng pun terbakar. Ia akhirnya tahu arah yang harus ditujunya. Ia masih harus terus menjadi kuat, menjadi lebih kuat lagi, karena benua 9 provinsi ini ditakdirkan tidak akan mampu menahannya. Sasarannya bukanlah wilayah Laut Timur yang dipenuhi para ahli di mana-mana. Itu adalah pusat dunia ini, tempat para jenius berkumpul. Tanah misterius tempat hanya para jenius sejati yang bisa berdiri. Jika Ziling berasal dari wilayah Laut Timur, lalu dari mana aku berasal? Orang tuaku, keluargaku, di mana kalian semua? Apakah kalian masih hidup? Chu Feng menatap langit, dan semakin dalam hatinya ingin meninggalkan benua 9 provinsi ini dan menuju ke tanah baru itu. Baiklah. Chu Feng, waktunya hampir habis. Ayo kita pergi ke sekolah Dewa Api. Setelah memancing kepala sekolah Dewa Api pergi, kita akan menjarah semua yang ada di sekolah Dewa Api dan membuat mereka menanggung akibat buruk dari tindakan jahat mereka. Tiba-tiba, Ziling tersenyum manis dan berkata, sudah saatnya membiarkan mereka membayar harganya. Mendengar kata-kata Ziling, sudut mulut Chu Feng juga terangkat dan memperlihatkan sedikit senyum jahat. Tak lama kemudian, Chu Feng dan Ziling mengendarai kereta perang Ziling kembali ke sekolah Dewa Api. Harus dikatakan bahwa kecepatan kereta perang Ziling benar-benar sangat cepat. Ketika Chu Feng dan Ziling kembali ke sekolah Dewa Api, tetua yang kembali ke sekolah Dewa Api untuk memberitahu masih belum tiba. Mereka berdua sebenarnya telah menunggu selama 2 hari penuh sebelum tetua itu kembali ke sekolah Dewa Api. Adapun bagaimana Chu Feng dan Ziling tahu bahwa tetua itu kembali, itu karena tiba-tiba, sekolah Dewa Api mulai berguncang.
Kemudian, pimpinan sekolah Dewa Api terbang keluar dan di belakangnya, bahkan ada 11 orang ahli alam surga yang mengikutinya, dan dengan kecepatan yang luar biasa, mereka berlari lurus ke arah pegunungan ibu kota binatang, dan sesepuh yang memberitahu juga ada di dalam kelompok itu. Setelah mereka pergi, demi menghindari kejadian yang tidak diharapkan, Chu Feng dan Ziling menunggu selama setengah hari lagi. Setelah setengah hari, saat pimpinan sekolah Dewa Api masih belum kembali, mereka pun menenangkan diri dan menyelinap ke lokasi makam yang mereka cari terlebih dahulu. Makam sekolah Dewa Api dibangun sangat luas. Makam orang biasa dibangun di bawah tanah, tetapi setengah dari makam ini berada di atas tanah, dan setengahnya lagi di bawah tanah. Itu juga berarti bahwa di bagian atas makam, ada istana-istana besar. Di luar istana, ada tembok-tembok yang tinggi dan besar. Melihat penampilan luarnya, tempat itu tampak seperti kota yang berdiri sendiri, dan di gerbang kota, ada 4 kata tertulis tempat pemakaman Dewa Api. Di depan gerbang pemakaman Dewa Api, 2 murid inti berdiri. Kedua murid inti itu memiliki kultivasi alam mendalam. Mereka berdiri tegak lurus, setegak lembing, dan tidak bergerak sama sekali. Namun, Chu Feng dan Ziling tahu bahwa mereka sama sekali bukan satu-satunya penjaga makam itu. Dapat dikatakan bahwa sekolah Dewa Api sangat menghargai makam Dewa Api, dan mereka menempatkan sekitar 1000 murid inti untuk menjaga di sana. Meskipun mereka juga murid inti, para murid yang menjaga di dalam tanah pemakaman itu pastilah para elit di dalam murid inti. Hampir semuanya memiliki kultivasi di alam mendalam, dan bahkan jika mereka tidak berada di alam mendalam, mereka pasti berada di puncak alam asal. Dan selain murid inti, ada sekitar 100 tetua inti. Kultivasi para tetua inti itu jauh lebih tinggi. Mereka semua berada di puncak ranah mendalam. Kebanyakan dari mereka kira-kira berada di level 7 ranah mendalam, dan beberapa bahkan berada di level 9 ranah mendalam, benar-benar berada di puncak sejati ranah mendalam. Selain para anggota penjaga yang kuat itu, bahkan ada lapisan formasi roh di dalam tempat pemakaman Dewa Api dan segala macam mekanisme. Bahkan ada lonceng peringatan. Tidak peduli penyusup macam apa yang berani memasuki tempat ini, selama mereka ketahuan, para penjaga pasti akan segera membunyikan lonceng dan pada saat itu, semua orang di sekolah Dewa Api akan datang untuk memberikan bantuan. Jadi, agar tidak menyetrum ular dengan memukul rumput, misi Chu Feng dan Ziling sangat menantang. Mereka tidak hanya harus membunuh semua orang di pemakaman Dewa Api, mereka juga harus membunuh mereka semua sebelum mereka mengeluarkan suara apapun dan tidak boleh membiarkan mereka membunyikan bel untuk memberi tanda.